Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, Mister mau tanya dulu nih. Tanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Mister mau mengamati dulu raut wajahnya. Apakah ada raut wajah yang sedang galau mungkin? Karena disebabkan beberapa hal masalah di dalam hidupnya. Ada? Kaila? Aman Kaila? Semangat? Oke, bagus. Alangkah baiknya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa. Mister mintakan salah satu perwakilan dari kalian ya. Oke, Mister akan menunjuk secara random. Karena semuanya Mister tuntut harus bisa memimpin, terutama di dalam membaca doa. Ya, siap? Oke, silakan Petrus, pimpin Petrus. Seperti biasa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan maju ke depan. Oke, mantap. Sehat Petrus? Sehat, Ustaz. Oke. Ya, silakan Petrus. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Petrus. Sehat-sehat ya. Oke, semangat ya. Oke, selanjutnya Mister mau tanya. Sekretaris kelas. Siapa sekretaris kelas di kelas ini? Namanya siapa? Siapa namanya? Asipa panggilannya. Oke, Sipa, sekretaris kelas 9A ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Mister. Siapa? Yang tidak hadir ada Nurul, ada Sabila, Oke, Azril, Ajril. Tasya, Muhammad Nur Iqbal, Oke, keterangannya apa? Izin. Ada yang nggak tahu? Ibrah apa keterangannya? Ibra izin. Izin. Oke, Tia? Ada izin? Oh ya, Tia izin ya. Oke. Ada yang sakit? Ada Siapa? Widya. Widya. Sudahkah kalian mendoakannya? Sudah? Sudah belum? Repan gimana? Sudah didoakan? Teman sekelasnya sakit? Sudah didoakan belum? Belum. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, agar pembelajaran makin happy, ceria, dan penuh semangat, kita ice breaking dulu. Ice breaking. Ice breakingnya potong masalah. Potong masalah. Ini akan Mister tampilkan ice breakingnya. Potong masalah itu maksudnya bagaimana? Potong masalah. Ini. Oke, ini. Potong masalah. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah ice breakingnya seperti ini? Ada yang pernah? Kok ice breaking potong masalah sih? Oke, di sini Mister akan menyebutkan suatu masalah besar. Tugas kalian adalah menyebutkan langkah-langkah kecil untuk menyelesaikan masalah itu secara cepat dan bergantian. Nah, di sini kalian diminta membuatkan langkah-langkah bagaimana membersihkan kamar. Misalkan mulai dari mempersiapkan alat kebersihan dan seterusnya hingga kamar bersih. Kemudian di sini masalah besar lainnya menyiapkan tugas sekolah. Untuk kelompok 1, Mister kasih masalah tentang membersihkan kamar ya. Nanti kalian uraikan. Kemudian kelompok 2, Mister kasih masalah menyiapkan tugas sekolah. Kelompok
3, dan 4, masalah besarnya itu berangkat sekolah. Sudah disepakati? Sudah? Oke. Waktu habis. Oke, Mister mau cek dari kelompok 2 deh. Oke, dari kelompok 2. Tadi masalahnya apa? Menyelesaikan tugas, menyiapkan tugas sekolah. Oke, silakan bagaimana langkah-langkah yang sudah didiskusikan. Oke, dimulai dari sekarang. Lihat tanggal tulis, mengerjakan tugasnya, mengumpulkan tugasnya. Oke, bagus, dilakukan dengan cepat. Kelompok 1, sebutkan langkah-langkah kecil dari masalah besar, yaitu membersihkan kamar ya. Oke, silakan. Bangun pagi, merapikan kamar, melipat selimut, menyusun bantal dan guling, menyapu kamar. Oke, beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan ya terkait materi kita pada pagi hari ini, berpikir komputasional. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi pengguna teknologi digital yang cerdas dan mampu mengelola data sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa menjadi pengguna teknologi digital yang cerdas? Tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik mampu menjelaskan literasi digital dan berpikir komputasional, serta mampu mengelola data sederhana dan menyajikannya dalam bentuk visual. Jelas ya? Ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menjelaskan literasi digital, seperti yang Mister singgung di pertemuan sebelumnya tentang literasi digital, dan berpikir komputasional, serta mampu mengelola data sederhana dan menyajikannya dalam bentuk visual. Nah, tadi Mister sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, sekarang apa sih manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu tentang berpikir komputasional. Oke, apa manfaatnya? Salah satu manfaatnya, kita bisa berpikir secara sistematis sehingga membuat masalah besar menjadi kecil. Jelas ya? Tadi Mister sudah menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke materi intinya tentang berpikir komputasional. Seperti yang terlihat di layar, apa itu berpikir komputasional? Coba bacakan, Romi. Berpikir komputasional sama dengan cara berpikir logis untuk memecahkan masalah dengan langkah yang jelas dan sistematis. Nah itu. Kenapa penting? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah kompleks di kehidupan sehari-hari. Tadi yang sudah kalian lakukan. Siapa yang pernah membuat rencana harian sebelum ujian? Ada yang pernah? Langkah-langkah berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan data. Ya, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Ini dekomposisi. Memecahkan masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Kemudian, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Coba bacakan, Ahnan. Pola adalah mencari kesamaan dari masalah yang mirip. Contohnya, cara menyiapkan buku pelajaran sesuai dengan harinya. Oke. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Coba Pak Jeri, bacakan yang lantang. Abstraksi mengabaikan hal yang tidak Algoritma.
Coba bacakan Sanas, algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah berprogram yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Contoh, membuat instan langkah demi langkah. Nah, berikutnya di sini ada studi kasus. Ada studi kasus sehari tanpa teknologi. Ini masih lanjutan dari berpikir komputasional. Oke. Sehari tanpa teknologi. Sekarang masing-masing kalian silakan bayangkan seandainya di kehidupan sehari-hari tanpa teknologi digital, apa saja kesulitan yang akan dialami. Silakan kalian diskusikan, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah bagi kelompok ya. Ada kelompok A, B, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan. Silakan kalian tulis di catatan salah satu perwakilan saja. Oke, sudah ya. Waktu diskusinya sudah selesai. Oke, nanti itu akan kalian sampaikan. Ya, akan disampaikan hasil diskusi tentang seandainya sehari tanpa teknologi. Oke, sudah ya. Waktu diskusinya sudah selesai. Oke, nanti itu akan kalian sampaikan. Ya, akan disampaikan hasil diskusi tentang seandainya sehari tanpa teknologi. Nah, selanjutnya silakan kalian melanjutkan diskusi sebelumnya, yang mana sebelumnya kalian berdiskusi membayangkan sehari tanpa teknologi. Diskusi selanjutnya, silakan kalian mengumpulkan data dari teman sebangku kalian. Kalian wawancarai tentang hobinya apa, kemudian makanan favoritnya apa. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Silakan ditulis di bukunya masing-masing ya. Di bukunya masing-masing. Di sini tugasnya kalian mengumpulkan data tersebut. Mengumpulkan data, silakan ditulis. Silakan ditulis. Ditulis di buku masing-masing. Ayo. Oke, jadi kita belajar bagaimana proses pengumpulan dengan wawancara teman di kelompok ini. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Diagram batangnya? Semuanya? Oke, perwakilan hasil pengumpulan data tadi ya. Tentang apa aja? Jadi, kemudian makanan favorit. Kelompok ini mana diagram batangnya? Oke, mantap. Nah, berikutnya silakan kalian buat algoritma tentang kegiatan harian kalian dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Algoritma tadi membuat langkah-langkah secara terstruktur berurutan. Oke, silakan lakukan itu. Dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Boleh di atasnya kalian kasih ini judul algoritma kegiatan harian. Oke, karena keadaan kita tidak memungkinkan untuk menggunakan teknologi ya, tidak memungkinkan untuk menggunakan Canva. Padahal di meja kelompok kalian sudah ada laptop dan kalian ada handphone. Jadi tahapan-tahapan yang sudah dilalui tadi seperti membuat diagram batang itu bisa kita manfaatkan menggunakan media Canva.
Tapi karena mati lampu, sinyal terputus dan lain sebagainya, bisa minta kalian tulis di buku masing-masing saja, ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Membuat algoritma tentang kegiatan harian dari bangun tidur sampai makan. Ini sudah selesai? Sudah. Kelompok ini sudah selesai juga? Oke. Tadi kalian sudah membuat studi kasus, kemudian pengumpulan data, kemudian membuat diagram batang, dan akhir tadi membuat algoritma. Nah, sekarang kegiatan berikutnya kita diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Seperti yang Mister bilang tadi, di pertemuan sebelumnya, Mister sudah membagi 4 kelompok. Dari kelompok A atau kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang di tangan Mister sudah ada kartu proyek. Proyek apa yang akan kalian buat? Apakah membuat bangunan rumah atau apa? Oke, tentunya tidak ya. Tidak. Di sini ada kartu proyek. Di kartu proyek ini ada instruksi masing-masing kelompok memilih 1 dari 4 kegiatan besar di atas. Sini kegiatannya ada lomba kebersihan kelas. Yang kedua, kelas 9A sebagai petugas upacara hari Senin. Yang ketiga, lomba pojok baca. Yang keempat, membuat taman kelas. Itu masalah besar. Masalah besar. Ya, nanti sesuai apa yang kita sudah pelajari tentang berpikir komputasional dari komposisi, kemudian pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, langkahnya untuk mengerjakan kartu proyek ini, di sini sudah ada 4 kegiatan besar yang harus kalian rencanakan dengan menggunakan konsep berpikir komputasional. Ya, buat langkah-langkahnya dulu, ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, ya, tentang berpikir komputasional. Oke, di sini langsung Mister bagi ya. Kegiatan yang pertama, lomba kebersihan kelas. Mister minta kelompok 3 mengerjakan itu. Ini kartu proyeknya. Silakan dituangkan tulisannya di kartu proyeknya. Kelompok 4 membuat taman kelas. Oke, siapa tahu dari pembelajaran ini nanti kalian dapat inspirasi membuat taman kelas. Oke, diskusikan dengan wali kelasnya, ya, supaya ada teman kelasnya, ya, ada taman kelasnya. Paham? Oke, kelompok 2, kelas 9A sebagai petugas upacara hari Senin. Dan kelompok 1, lomba kebersihan kelas. Paham ya? Paham? Oke. Diskusinya Mister kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Kalau masih ada yang belum paham tentang langkah-langkahnya, silakan ditanyakan. Oke. Bagaimana pembuktian sudah? Dan diskusikan ya, diskusi. Apa? Kalian tanya apa? Sudah didiskusikan? Jadi kalian apa masalah besarnya? Nomor persen kelas juga ya. Di situ kalian membuat atau mengerjakan kartu proyeknya menggunakan pendekatan komposisi ya. Jadi kalian memecah masalahnya dulu. Oke. Kalian tadi
Masalahnya apa? Kelas 19 ada. Oke. Waktu diskusi tersisa 6 menit lagi. Nanti persiapkan juga untuk mempresentasikan ya hasil diskusi kalian. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Oh, coba satu proyek mana? Saya lihat. Selesai belum berarti? Oke, sudah selesai. Yang lain sudah selesai juga? Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya transfer learning, mempresentasikan. Oke, siapa yang mau mempresentasikan dulu ke depan? Ayo. Oke, kelompok 1 kelihatannya sudah siap. Oke, silakan dari depan. Oke, silakan dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Rencana utamanya menyiapkan alat untuk membersihkan kelas seperti sapu, pel, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Itu menyapu, mengepel, dan merapikan meja dan kursi. Oke. Dan ada juga yang mendesain baca atau menggambar orang yang menjadi kelompok. Oke, mantap sekali. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2, silakan kelompok 2. Jadi di sini kita memilih kelas 9A sebagai petugas upaya hadirin. Jadi kita menggunakan pendekatan komposisi. Kemudian presentasi dari akhir Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian menggunakan pendekatan dekomposisi. Apa dekomposisi tadi? Membuat langkah-langkah kecil. Pertanyaan besar, apakah pendekatan dekomposisi mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Mempermudah nggak? Ya, mempermudah karena kita membuat hal yang besar menjadi langkah-langkah kecil sehingga kita tahu memulai menyelesaikan masalah itu langkahnya dari mana. Ya, jadi bisa tanya lagi, apakah dekomposisi menyelesaikan masalah di dalam kehidupan? Bahkan ya, sangat membantu ya, sangat membantu. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama aktifnya dalam pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Oke, di sini kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi terbagi menjadi berapa? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, oke. Jadi kalian tadi hasil diskusinya menggunakan pendekatan dekomposisi, mengurai masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Apalagi kalian nanti lanjut ke langkah berikutnya, masuk ke pengenalan pola, kemudian setelah pengenalan pola abstraksi, dan terakhir algoritma. Maka masalah yang besar akan
menjadi lebih mudah dan cepat untuk diselesaikan. Paham? Oke. Mister mau tanya, refleksi dulu sebelum Mister akhiri. Siapa yang di minggu-minggu ini mengalami masalah besar? Contoh nih, misalkan sekolah kita menghadapi kegiatan atau pelaksanaan Agustusan. Ada nggak kegiatan di sekolah kita? Apa saja kegiatan? Drama, ada petugas pengibar bendera, ya, drum band, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat konten digital. Ya, bagaimana cara membuat konten digital. Konten di sini ada berbentuk poster, video, ya, posternya sini edukasi atau video edukasi dan lain sebagainya yang positif, ya. Misalkan memasang foto kegiatan pembelajaran di IG, terus diberi caption, yaitu salah satunya adalah pembuatan konten digital. Itu akan kita pelajari dan akan kita lakukan praktekan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, di pertemuan kita kali ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Yang mana pertemuan sebelumnya kita membahas tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional terbagi menjadi 4. Pertama, apa? Komposisi. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Nah, sekarang Mister akan menyampaikan tentang bagaimana memproduksi konten digital dan tetap memperhatikan etika dalam mempublikasikan konten yang akan kita share. Penasaran nggak? Bagaimana caranya dan bagaimana cara memproduksi kontennya? Penasaran? Penasaran atau tidak? Oke. Atau ada yang sudah pernah membuat konten edukasi, baik itu jenis kontennya video atau poster, infografis, ada yang pernah nggak? Yulia, pernah nggak? Pernah? Enggak? Oke, hari ini coba kita cari pengalaman itu bersama. Oke, produksi konten digital dan etika publikasi. Di sini Mister akan menampilkan video contoh konten digital. Ini bagaimana dia membuat konten digital seperti yang akan tampil di layar berikut ini. Ini jenis kontennya video ya. Nah, bikin animasi, edukasi seperti ini. Cukup menggunakan Canva, kamu bisa membuat animasi secara ini. Cara memproduksi atau membuat konten menarik menggunakan kontennya jenis video, dibuat dengan semenarik mungkin video animasi. Nah, berikut ini Mister akan menampilkan contoh bagaimana cara membuat infografis. Ini bisa kalian lihat. Nanti ada sesi praktek ya. Nah, di sini contoh apa ini tadi namanya? Infografis. Oke. Di sini kontennya adalah isi piringku. Konten dari infografisnya, isi piringku. Panduan makan sehat untuk anak dan keluarga. Ini contohnya. Nanti kalian bersama kelompok kalian akan berdiskusi membuat infografis atau poster. Ya. Pokoknya buat semenarik mungkin sehingga konten yang kalian share itu menarik penonton, disukai ya, dan bisa-bisa bermanfaat. Kemudian contoh
poster nih. Nah, ini contoh poster. Ya. Isi kontennya tentang hemat energi. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita balik ke laptop, slide. Nah, selanjutnya kalian tadi kan bersama kelompok kalian sudah melihat di depan bagaimana video animasi yang dibuat menggunakan Canva, kemudian bagaimana contoh infografis dan bagaimana contoh apa tadi? Poster. Nah, sekarang Mister meminta kalian untuk berdiskusi membuat konten, produksi konten ya, produksi konten digital. Bentuknya terserah kalian, bisa poster atau infografis. Ya, diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian maunya apa? Ya, kelompok 1 mau membuat apa? Produksi konten digitalnya. Poster atau infografis? Poster. Oke, silakan diskusikan bagaimana mendesain menarik. Kelompok 2 apa? Membuat apa? Infografis. Kelompok 3? Poster. Kelompok 4? Infografis. Oke, coba perhatikan. Apa yang membuat konten ini menarik? Itu harus dipikirkan. Kemudian bagaimana cara mereka menyampaikan informasi dengan jelas. Di dalam konten yang kita buat itu bagaimana informasi yang ingin kita sampaikan itu terlihat jelas, ya. Kemudian di sini silakan kalian menggunakan media Canva, PowerPoint dan sejenisnya. Pokoknya media yang kalian lebih menguasai, ya, lebih menguasai. Nah, karena di sekolahan kita dan di pembelajaran sebelum-sebelumnya, pembelajaran informatika bersama guru kalian sering diajarkan menggunakan Canva, jadi kita medianya menggunakan Canva saja, ya, menggunakan Canva. Nah, di sini kalian akan memproduksi konten berbentuk infografis atau poster. Silakan pilih di antaranya. Di sini kalian harus memperhatikan tentang kesederhanaan. Jangan terlalu rame, ya. Jangan terlalu rame. Akhirnya karena banyak elemen terlalu rame, akhirnya menutupi fokus yang melihat konten kita. Ya, tidak fokus lagi dengan informasi utama yang kita sajikan. Yang kemudian keterbacaan. Gunakan huruf yang jelas. Jangan terlalu jenis font, jangan terlalu banyak jenis font ya. Cukup 1-2 jenis font. Yang penting, nah, etikanya. Ini berbicara etika digital. Etika digital. Etika digital. Lipi, tolong bacakan. Bersikap sopan, tidak menyebar hoaks, menghargai karya. Oke, bersikap sopan, tidak menyebarkan hoaks, menghargai karya orang lain. Sabta, bacakan. Poin yang kedua. Hak cipta. Apa? Hak cipta. Hak cipta, gambar, musik, teks dari internet tidak boleh sembarangan. Oke, jadi gambar, musik, audio, teks dari internet tidak boleh sembarang digunakan karena ada hak ciptanya. Carilah gambar, musik atau audio, teks yang no copyright, ya, bebas hak cipta. Kalau kalian menggunakan gambar, musik di dalam konten kalian yang copyright, maka kalian melanggar etika digital, melanggar bagian hak cipta. Oke, jadi etika digital yang pertama adalah bersikap sopan, tidak menyebar hoaks, menghargai karya orang lain. Yang kedua, hak cipta yang kedua, etika yang kedua adalah hak cipta. Harus memperhatikan hak cipta. Kemudian, oke, plagiarisme, menyalin tanpa izin atau tanpa menyebut sumber adalah mencuri. Silakan kalian berdiskusi ya. Berdiskusi, buat
konten bentuknya infografis atau poster. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok untuk membuat poster atau infografis. Mister kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Oke, waktu diskusinya tersisa 1 menit bentar lagi. Gimana, sudah selesai? Sudah? Oke, nah langkah selanjutnya silakan download. Kita akan simulasi publikasi konten. Konten yang kalian buat sudah selesai dan siap dipublikasikan. Sekarang silahkan kalian pilih platform untuk mempublikasikannya. Silahkan kalian share konten yang kalian buat di grup WA saja. Coba silahkan di share. Kalau sudah di download langsung di share saja. Oke, kirim ke WA. Oke, kirim ke WA. Oke, sudah ya. Di sini grup kelas. Oke. Tadi kalian tentang produksi kontennya tentang apa? Infografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di kelompok 2 membuat infografis yang dimana judulnya adalah tantangan digitalisasi. Di balik kemajuan ada hal yang perlu diwaspadai. Kesenjangan akses teknologi. Plus. Baca dari sini Mas. Plus. Ya. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan perangkat digital yang memadai. Hal ini bisa memperbesar kesenjangan informasi dan pendidikan, adaptasi dan literasi digital. Masih banyak pengguna yang belum terbiasa atau tidak memahami penggunaan teknologi dengan bijak. Bersama kelompok kalian sudah membuat atau memproduksi konten, bentuknya tadi infografis ataupun poster, presentasikan hasilnya di depan. Oke. Apa tantangan terbesar saat membuat konten digital menurut kalian? Apa tantangannya? Apa tantangannya? Baik itu kesulitan yang kalian rasakan saat memproduksi konten digital. Apa? Apa, Pak? Apa, Nan? Tantangannya? Apa? Ada kesulitan. Kemudian bagaimana kalau jenis konten yang kalian produksi itu video? Tentunya kan harus ada sound dan lain sebagainya. Mudah mencari soundnya yang no copyright? Susah ya? Susah. Oke. Kemudian apa pelajaran penting tentang etika digital yang kamu pelajari? Tadi ada berapa etika digitalnya? Ada 3. Yang pertama tadi tidak menyebarkan hoax ya, tidak berbohong, harus sopan. Kemudian yang kedua bebas hak cipta. Yang ketiga tidaklah giat. Oke. Apa pelajaran penting tentang etika digital yang kamu pelajari? Apa? Jadi membuat konten, kalian jadi tahu ketika membuat konten harus memperhatikan etika. Oke. Kemudian, apakah kamu bangga dengan hasil karyamu? Oke. Kalau bangga, coba ucapkan sama-sama. Oke, ucapkan sama-sama. Apakah kamu bangga dengan hasil karyamu? Bangga. Yang meriah untuk kita semua. Kita sudah melewati rangkaian-rangkaian dan kalian sudah berani mengekspresikan ide melalui media digital. Ini adalah langkah awal menjadi kreator konten yang bertanggung jawab. Tentunya semuanya berkesempatan menjadi kreator konten digital. Etikanya ada 3. Oke, yang pertama harus sopan, tidak hoak, tidak berbohong. Yang kedua harus apa? Yang kedua tidak melanggar hak. Yang ketiga tidak plagiat. Oke.
Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam pembelajaran. Semoga selalu sehat dan semangat. Oke, beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.